Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Politik adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama dalam masyarakat atau negara. Menurut Maryam Budiarjo 2008, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan, proses pembuatan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks negara, politik mencakup aktivitas pemerintah, partai politik, dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan termasuk pengelolaan lingkungan. Adapun peran politik dalam isu lingkungan, yang pertama, menyusun undang-undang dan regulasi lingkungan, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, menetapkan anggaran dan proses nasional untuk konservasi, reboisasi, dan penanganan bencana. Yang ketiga, ada mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh lembaga eksekutif dan swasta. Solusi politik dalam kerusakan lingkungan. Yang pertama, reformasi kebijakan perizinan. Izin usaha harus berbasis kajian lingkungan dan partisipasi publik. Yang kedua, penguatan hukum lingkungan. Sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk pencabutan izin dan denda. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Publik dapat mengakses data izin, AMDAL, dan anggaran lingkungan. Yang keempat, partisipasi masyarakat, musyawarah warga, konsultasi publik, dan pelibatan komunitas lokal. Yang terakhir, pendidikan politik lingkungan. Mendorong pemilih dan partai politik untuk mengusung agenda hijau. Karena permainan sedang berlangsung, melibatkan dugaan korupsi besar yaitu perdagangan minyak mentah dan produk hilang yang kerugiannya mencapai 285 triliun. KPK dan Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa tersangka, yaitu mantan pejabat tinggi dan pihak asing. Kasus ini juga dibuat oleh PT Pertamina Persero dan anak usahanya, PT Energy Trading Ltd atau Petram, dan Pertamina Energy Service PTI Ltd, yaitu PIS. Periode yang disorot ini pada tahun 2009 hingga 2023, yang dengan fokus pada tata kelola pengadaan dan penyewaan fasilitas penyimpanan minyak. Adapun tersangka dan kerugian negara, yaitu total 18 tersangka dan nama-nama besar, yakni seperti Riza Khalid, dan juga kerugian negara mencapai sekitar 285 triliun rupiah, dan ini menjadi sejarah korupsi terbesar BUMN Indonesia. Dan selanjutnya ada proses hukum. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk menindaklanjuti kasus ini lebih lanjut lagi. Setelah menemukan bukti tambahan dari 2 penyidikan tersebut, mantan Dirut Pertamina menjadi saksi dalam sidang ini dan menjelaskan alasan penggunaan terminal bahan bakar minyak atau yang disebut TBBM. Merah menjadi panel merah yang menjadi bagian dari sorotan kasus ini. Adapun dampak dan tanggapan di mana skandal ini memicu sorotan tajam terhadap transportasi dan juga tata kelola BUMN, serta mendorong desakan publik untuk reformasi menyeluruh dalam sektor energi. Pemerintah dan juga aparat penegak hukum berkomitmen untuk mengejar pelaku untuk keluar negeri dan juga menuntaskan semua kasus-kasus. Kesimpulannya, politik adalah alat penting untuk menyelesaikan masalah lingkungan ketika dijalankan dengan etika, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Politik juga dapat menjadi solusi atas kerusakan alam. Integrasi nilai Pancasila dalam politik lingkungan akan memperkuat keadilan ekologis dan keberlanjutan pembangunan. Penggeledahan dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan